Bapak dan Ibu serta para peserta didik yang baik, selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Semoga apa yang kita alami sekarang ini di masa pandemi semakin membuat kita terasah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Salah satu hal positif yang saya amati adalah banyak orang bahu-membahu memerangi virus corona. Inilah salah satu pesan dari corona. Kita dipaksa untuk bekerja sama dengan orang lain sekaligus belajar hidup bersama dengan orang lain. Inilah pembelajaran yang kita siapkan untuk masa depan, di mana kehidupan global semakin meluas. Kita diminta untuk terlibat dan mengembangkan diri sekaligus berpikir kritis dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi pilihan kita. Bekerja dan belajar yang kita lakukan adalah persiapan untuk masa mendatang. Globalisasi, berpikir kritis, hidup bersama dengan orang lain, itulah yang menjadi semangat dan tantangan belajar di abad 21 selaras dengan iman Kristiani. Salam pendidikan, salam sehat. Bapak Ibu, saya mengalami mengelola pembelajaran sama halnya dengan Bapak Ibu. Banyak miskonsepsi yang saya hadapi. Lalu dihadapkan dengan masa pandemi ini, miskonsepsi itu harus diruntuhkan. Dari pembelajaran yang sifatnya materi, sekarang saya harus ke kompetensi. Kompetensi anak-anak bekal hidup sehari-hari. Yang tadinya berupa tugas, sekarang harus menjadi sebuah proyek anak-anak. Bicara pendidikan di Indonesia saat ini, kualitasnya cukup bagus. Terlihat dari banyaknya anak-anak yang memiliki prestasi yang bagus, meskipun dalam kondisi sulit, kondisi masa pandemi ini. Bicara soal dunia pendidikan, dulu sekolah pendidikan itu syarat dengan urusan yang namanya angka, yang namanya nilai, lalu bermuara pada urusan ranking. Rasanya itu paradigma lama ya. Pendidikan itu terus berjalan seiring dengan kemajuan zaman. Saat ini sudah masuk pada era pendidikan abad 21. Rasanya sudah mulai bergeser. Menurut guru, murid, orang tua, sepertinya satu pemikiran semua. Mereka berpikir kalau mereka mendapat nilai akademik yang baik, mereka dikatakan anak-anak yang hebat, guru yang hebat, murid yang hebat, dan orang tua yang hebat bisa mengajar anaknya sendiri untuk mendapat nilai-nilai yang luar biasa. Matematika mendapat nilai 100, IPA mendapat 100, semua dikatakan baik kalau anak-anak mendapat nilai angka yang sangat tinggi. Tapi apakah seperti demikian? Rasanya bukan hal itu yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa depan. Banyak miskonsepsi pada pendidikan kita. Pendidikan yang selalu bicara administrasi, bicara nilai angka, bicara ranking atau juara, bicara ujian sekolah atau ujian nasional. Pendidikan yang hanya bicara milik sekolah, milik guru dan anak. Pendidikan yang hanya sebagai formalitas. Pelibatan orang tua tidak terjadi dalam lingkaran ekosistem pendidikan. Harapan saya untuk pendidikan di masa depan, kebertahanan, kunci mengenai interaksi dalam pembelajaran tetap diperhatikan. Teknologi adalah sarana, tatap muka terbatas pun juga hanyalah sarana. Kuncinya bagaimana pendidikan itu juga tumbuh berkembang, muncul dari setiap sanubari. Harapan saya ke depan pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, meskipun di depan banyak tantangan, tapi percaya perjuangan teman-teman di sekolah sungguh luar biasa, maka kualitas pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, dengan catatan memang semua pihak memberikan dukungan yang luar biasa juga kepada sekolah di dalam menjalani perjuangan-perjuangan mereka untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Kita sudah mulai berharap bahwa dunia pendidikan itu menitik beratkan pada kompetensi, bukan lagi pada konten. Maka mari Bapak Ibu, orang tua murid, praktisi pendidikan, kita berjuang bersama untuk menghadirkan model pendidikan yang memberikan kemerdekaan belajar pada siswa-siswi kita. Merdeka belajar, merdeka berkarya. Dan mudah-mudahan dengan konsep itu, peserta didik kita, anak-anak kita punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Harapannya mengenai pendidikan di masa depan adalah anak-anak sekolah itu bukan untuk mengejar nilai akademik, tapi anak-anak belajar untuk hidup. Banyak hal-hal yang harus mereka peroleh. Mereka harus mampu berelasi sosial dengan baik.
Mereka harus mempunyai tanggung jawab yang besar, mereka harus mampu berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi di dalam tim. Hal yang sangat penting, kemampuan komunikasi menjadi nilai utama di dalam mereka bergaul pada masa depan. Pandemi ini membukakan mata kita pada dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis kompetensi yang sedang kita gaungkan di semua sekolah Yayasan Salib Suci menjadi harapan bagi kita semua. Desain pada pembelajaran berbasis kompetensi menjadi hal yang utama pada sekolah kita. Kompetensi untuk menjawab tantangan abad 21, bukan hanya sekedar konten atau materi saja. Belajar tanpa batas, belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar harus berpihak kepada murid. Mari kita wujudkan pendidikan berpihak kepada murid. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia akan semakin maju lagi. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Merdeka! Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga anak-anak kita semakin merdeka untuk belajar. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional.